Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Setelah mempelajari dan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, kali ini saya sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 7 akan menyampaikan pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan yang bisa saya praktekkan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikembangkan dan diterapkan di kelas dan sekolah? Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Dengan kata lain, kita sebagai pendidik hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara berpesan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Seorang pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kembang dan hidup anak sesuai kodratnya agar dapat memperbaiki dan menebalkan laku hidup yang ada pada anak. Ibu dan bapak guru seperti analogi petani yang merawat tanamannya. Sebuah bibit padi sudah seharusnya diperlakukan dan dirawat seperti layaknya padi. Tapi jangan juga diharap bibit padi ini nantinya berbuah menjadi tanaman yang lain. Karena kodrat padi dan tanaman yang lain jelas berbeda. Semua tanaman jika dirawat dengan baik dan sesuai cara perlakuannya, maka akan menghasilkan tanaman dan buah yang baik. Sebaliknya, jika tanaman tidak dirawat atau dipaksakan dan diperlakukan untuk tumbuh menjadi jenis tanaman yang lain, maka akan menghasilkan tanaman dan buah yang tidak baik, meskipun berasal dari bibit yang sudah baik. Jadi, pendidikan sudah seharusnya berpusat dan berpihak pada anak. Namun, Ki Hajar Dewantara juga berpesan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman. Artinya, cara-cara belajar yang dulu diterapkan bisa jadi sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di zaman sekarang. Sebagai pendidik, perlu menyesuaikan pembelajaran di kelas agar peserta didik mampu menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, nilai-nilai sosial, budaya, dan ciri khas bangsa Indonesia tidak dapat dikesampingkan. Justru harus diperkuat dan diterapkan dalam pembelajaran, agar peserta didik memiliki nilai-nilai khas dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diterapkan di kelas dan sekolah? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pendidikan dilaksanakan dan berpihak kepada murid. Dalam hal ini, yang bisa diterapkan adalah menggali potensi-potensi yang ada pada diri murid. Guru mengidentifikasi hal-hal yang disenangi murid dalam belajar. Sebagai suatu misal, anak lebih suka pelajaran olahraga daripada belajar matematika. Guru harus bisa memfasilitasi hal tersebut dengan melakukan pembelajaran matematika yang mungkin bisa saja dibalut dengan kegiatan berolahraga. Salah satu contoh, materi keliling bangun datar persegi panjang pada pelajaran matematika. Guru memfasilitasi dengan cara mengajak anak belajar di luar kelas atau di lapangan. Guru membuat garis dan membentuk bangun datar persegi panjang dengan memberi tanda titik loncatan yang akan dilalui siswa. Kemudian siswa diminta mengelilingi bangun datar tersebut dengan cara meloncat sesuai dengan tanda titik yang telah dibuat tadi, sembari berhitung dari setiap loncatan. Secara tidak langsung, pengalaman belajar tentang keliling bangun datar pada pelajaran matematika sudah dialami oleh siswa, meskipun dalam kegiatan olahraga. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan dengan keadaan siswa yang tidak menyukai pelajaran olahraga. Guru dituntut lebih kreatif lagi dalam mewujudkan cipta, rasa, karsa, serta tenaga yang ada pada diri anak.
Tantangan-tantangan yang muncul akan menimbulkan ide-ide baru untuk terus berinovasi dan selalu merefleksikan diri untuk melayani peserta didik dengan setulus hati. Banyak lagi contoh dan penerapan yang bisa dilakukan dalam menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, seperti kesenian, budaya lokal, permainan tradisional, dan lain-lain. Keharusan pendidik yang memandang hormat kepada siswa, berorientasi kepada anak, yaitu berhamba pada sang anak, memiliki makna yang sangat dalam. Trilogi pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Tujuannya hanyalah untuk anak didik kita. Semoga video singkat tentang pemahaman, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan sedikit contoh penerapan pembelajaran di kelas atau sekolah ini bisa menjadi inspirasi ibu dan bapak guru hebat semuanya. Terima kasih, salam bahagia.